Selamat sore, Pak Greg dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Natali Aurea Remetua dengan NIM 22S10044 dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Greg yang temanya tentang keserakahan. Sebelum memulai penjelasan, saya akan berdoa menurut keyakinan saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, dan saya juga bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan kepadaku. Kiranya hari ini saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Gregorius. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Yang pertama, yaitu apa itu keserakahan? Keserakahan dapat didefinisikan sebagai keinginan egois untuk memiliki kekayaan, substansi, objek, orang, kekuasaan, status, penghargaan, atau perhatian yang jauh melampaui apa yang dibutuhkan untuk kenyamanan dasar manusia. Atau juga keserakahan adalah akibat langsung dari ketidakpuasan dan juga kekosongan. Kenapa kita harus mengetahui keserakahan? Yaitu dengan mengisi kekosongan dan ketidakpuasan ini, individu yang serakah kemudian bertindak dengan cara untuk memperoleh lebih banyak sumber daya, kekaguman, dan juga kekuasaan, seringkali dengan mengorbankan kebahagiaan individu lainnya. Oleh karena itu, keserakahan memiliki kemampuan untuk menyebabkan penderitaan manusia yang mendalam. Dengan terkenal menyatakan ketamakan adalah lubang tak berdasar yang melelahkan orang dalam upaya tanpa akhir untuk memuaskan kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Bagaimana cara tahu keserakahan? Yaitu dengan artikel ini berpendapat beberapa kemungkinan hasil dari keserakahan dan pemanjaan diri dapat mencakup obesitas, penimbunan, penyalahgunaan zat, hubungan yang gagal, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, pembunuhan, inses, pemerkosaan, dan juga kejahatan lainnya. Di tingkat global, artikel ini berpendapat bahwa beberapa kemungkinan hasil dari keserakahan dan pemanjaan diri dapat mencakup perang, invasi, pembantaian, kemiskinan yang ekstrim, ketidakstabilan sosial, kelebihan populasi, perubahan iklim, dan juga krisis ekonomi. Artikel ini menganalisis krisis global teratas yang dihadapi dunia saat ini dan menunjukkan bagaimana mereka adalah hasil langsung atau tidak langsung dari keserakahan manusia, narsisme, dan pemanjaan diri. Ayat yang saya ambil untuk keserakahan ini yaitu ayat 1 Yohanes ayat 2-16, yang dimana isinya adalah sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Yang kedua, krisis. Apa itu krisis? Di dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa krisis global teratas mengungkapkan bahwa keserakahan dan keserakahan manusia di dunia kita yang berpenduduk padat dan berteknologi maju adalah masalah yang sangat serius. Krisis keuangan global pada tahun 2008 adalah contoh klasik dari keserakahan manusia, pemanjaan diri, dan juga keegoisan. Krisis sepenuhnya dapat dihindari dan disebabkan terutama karena kegagalan regulator keuangan, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, investasi berisiko, pinjaman dan pinjaman yang berlebihan, kegagalan lembaga pemeringkatan kredit, dan juga tata kelola perusahaan yang buruk. Krisis keuangan global pada tahun 2008 sebagian besar bertanggung jawab atas meluasnya pengangguran dan setengahnya pengangguran pekerja terampil dan tidak terampil di seluruh dunia. Kenapa kita harus mengetahui krisis di dunia ini? Yaitu dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa ketimpangan ekonomi sebagian besar merupakan produk hasil pasar tenaga kerja, globalisasi, perubahan teknologi, reformasi kebijakan, perpajakan yang lebih regresif, plutokrasi, nepotisme, dan neoliberalisme yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kapitalisme pasar bebas. Pada waktu itu, sejak awal tahun 1980-an, ketimpangan
pendapatan di AS telah meningkat, terutama karena munculnya kapitalisme pasar bebas yang diabadikan oleh beberapa lembaga keuangan elit dan juga birokrasi politik. Bagaimana kita tahu krisis tersebut? Yaitu dengan dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa tata kelola global yang efektif melibatkan pengembangan badan internasional yang akan menangani masalah dan juga risiko global yang terkait dengan lingkungan, ekonomi global, geopolitik, konflik nasional, dan masalah sosial dan politik lainnya. Padahal, organisasi seperti Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional, Pengadilan Kriminal Internasional, Dana Marga Satwa Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, Kelompok 8, dan juga Perjanjian Atlantik Utara, organisasi tersebut mempunyai peran keserakahan dalam masalah dan risiko global tidak ditangani dengan secara memadai. Alasan utama kegagalan tata kelola global yaitu dengan terkaitnya perebutan kekuasaan antara negara-negara paling maju dan sebagian besar dikendalikan oleh sektor keuangan dan juga ekonomi global. Yang ketiga, apa itu penyebab? Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa keserakahan memiliki dorongan yang biologis, psikologis, dan juga sosiologis. Karakteristik keserakahan sangat erat kaitannya dengan gangguan biologis dan psikologis seperti kecanduan zat, kecanduan perilaku, narcissistic personality disorder atau NPD, antisocial personality disorder atau ASPD, dan obsessive compulsive personality disorder atau OCPD. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa kecanduan perilaku atau kecanduan ringan juga memiliki korelasi neurobiologis dengan dopamin. Ada bukti bahwa hubungan antara OCD, dopamin, dan regulasi hormon serotonin. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan psikolog termuka seperti Freud dan Maslow mengidentifikasi keserakahan sebagai gangguan mental dan keserakahan berkorelasi kuat dengan narsisme dan juga patologi. Dan menggunakan psikoanalisis untuk memahami konsep keserakahan dan perilaku keserakahan menyimpulkan bahwa ada korelasi yang kuat antara gaya ketertarikan negatif awal dan perilaku yang serakah. Dalam masyarakat kapitalistik, narsisme dan kepentingan pribadi dikagumi daripada dijauhi. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang tinggi dalam masyarakat dapat memiliki konsekuensi parah pada kesehatan mental dan juga fisik yang menyebabkan orang mengembangkan gangguan mental dan juga kecanduan. Selanjutnya pada pertanyaan yang keempat saya akan menjawab, yaitu menurut agama yang saya yakini yaitu agama Katolik, saya mengambil 1 Yohanes ayat 2-16 yang dimana sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan juga keinginan mata serta keangkuhan hidup berasal dari Bapa melainkan dunia. Di mana dalam agama yang saya yakini bahwa kita sebagai umat Allah tidak boleh ada rasa keserakahan baik dalam diri sendiri, lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun lingkungan yang lainnya. Keserakahan ini menimbulkan perpecahan antara sesama, maka kita sebagai umat Allah harus saling menghormati satu sama lain, saling membantu, saling menolong, dan juga percaya akan kuasa Tuhan. Dan jangan terlalu terikat dengan hal-hal yang duniawi. Terima kasih telah menonton video reaction saya. Sampai jumpa lagi.